Nah, apa dikatakan oleh orang yang bernama Yazid Jawas ini? Terang-terangan, Asy'ari adalah firqah sesat dan menyesatkan. Terbit dalam bahasa Indonesia, diterbitkan di Indonesia, disebarkan di Indonesia. Ini penghinaan ya, kawan. Indonesia mayoritas Asy'ari, saudara. Untuk Firanda terang-terangan menghantam habis tokoh Asy'ari, saudara, khususnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kita punya guru. Kalau cuma katanya jangan menilai. Cari kitabnya, baca, buktikan. Di halaman mana dia bicara begitu? Oh iya, benar. Ternyata dia nyerang Asy'ari. Nah, jadi Firanda enggak baca kitab Mafahim, saudara, langsung nyerang Abuya. Ini namanya kurang ajar. Bukan lagi Qalilul Adab, bukan. Adimul Akhlak, Adimul Adab. Bukan lagi Qalil Adab, kurang adab, bukan. Tapi Adimul Adab, enggak punya adab. Nah, saya ingatkan kepada dai-dai Wahabi, jangan sembarangan menyerang ulama-ulama Asy'ari. Kau ingin menyebarkan pikiranmu kepada muridmu, mau mengajar, silahkan, kita nggak ganggu. Tapi jangan sekali-kali menyerang ulama-ulama kita. Imam Ghazali diserang, Imam saudara Suyuti diserang, ulama-ulama Sufi diserang, dan terakhir Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang diserang. Saya kabarkan lagi kepada kawan-kawan Wahabi, saya udah punya ini buku, nggak usah dikirimin. Saya udah punya ini buku, nggak usah dikirimin lagi. Kalau saya nggak punya, saya nggak bisa nih menukilkan di sini. Saya menukilkan karena saya punya, saya baca, saya telaah, saya lihat, saya nilai. Nah, jadi jangan terus menghina seolah-olah saya belum baca kitabnya, saya nggak tahu kitabnya, udah ngomong. Enggak. Kalau Anda mau datang, mau ke Petamburan boleh, mau ke MS boleh. Jadi artinya saya sudah buktikan ulama-ulama Wahabi, saudara, baik itu di dunia Arab, saudara, maupun lainnya, dia menolak Asy'ari itu termasuk Ahlus Sunnah. Di Indonesia enggak kalah hebat, saudara. Nah, mari kita lihat di Indonesia, saudara. Ada orang bernama Yazid Jawas. Dia mengarang buku judulnya Mulia dengan Manhaj Salaf. Buka bab 13 halaman 519 dan 521. Saya kabarkan lagi kepada kawan-kawan Wahabi, saya udah punya ini buku, nggak usah dikirimin. Saya udah punya ini buku, nggak usah dikirimin lagi. Kalau saya nggak punya, saya nggak bisa nih menukilkan di sini. Saya menukilkan karena saya punya, saya baca, saya telaah, saya lihat, saya nilai. Nah, jadi jangan terus menghina seolah-olah saya belum baca kitabnya, saya nggak tahu kitabnya, udah ngomong. Enggak. Kalau Anda mau datang, mau ke Petamburan boleh, mau ke MS boleh. Ini ada di ruangannya Habib Hanif nih, ruang depan ini kitab nih. Saudara, lengkap kita punya. Nah, apa dikatakan oleh orang yang bernama Yazid Jawas ini? Terang-terangan, Asy'ari adalah firqah sesat dan menyesatkan. Terbit dalam bahasa Indonesia, diterbitkan di Indonesia, disebarkan di Indonesia. Ini penghinaan ya, kawan. Indonesia mayoritas Asy'ari, saudara. Nah, tapi belum ada satupun memang yang mempermasalahkan buku ini, yang menuntut, yang melaporkan. Karena Majelis Ulama Indonesia kita kurang peka terhadap hal-hal yang seperti ini, saudara. Nah, padahal ini buku sudah menyebar kemana-mana dan berbahaya. Ya, karena sudah memvonis Asy'ari yang merupakan mayoritas mazhab bangsa Indonesia disebut firqah sesat dan menyesatkan. Baik, yang kedua, orang yang bernama Abdul Hakim Abdad, saudara. Dia mengarang buku dengan judul Risalah Bid'ah. Judulnya Risalah Bid'ah. Buka bab 19 halaman 295. Ini saya punya juga nih. Wahabi yang ngedengerin tahu, ini saya punya juga nih buku, bukan saya nggak punya. Semua kitab yang saya sebutkan di sini, mau yang bahasa Arab, mau yang bahasa Indonesia, kita punya. Ada di perpustakaan Markas Syariat. Alhamdulillah, perpustakaan Markas Syariat ada 100.000 lebih kitab ya, ikhwan. Yang kecil, yang gede, yang risalah, yang kutub, yang kutip. Alhamdulillah, Allah berikan berkah kepada pesantren kita. Amin. Baik, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di sini dia katakan apa? Asy'ari adalah firqah bid'ah. Termasuk al-firaqul mubtadi'ah. Baik, ini dua-duanya orang petinggi-petinggi Wahabi yang ada di Indonesia, saudara. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, ada orang bernama Hartono Ahmad Jais. Dulu bagus sekali dia. Dia bagus sekali waktu perang lawan Ahmadiyah.
betul-betul aktif. Datang ke rumah saya, sama-sama kita lawan Ahmadiyah, saudara. Tapi memang, dia punya buku, judulnya Bila Kiai Dipertuhankan. Bagus, sebagian isinya dia mengkritik kalau kiai-kiai dikultuskan. Kita dukung, bagus. Emang nggak boleh Habib ataupun kiai dikultuskan. Hanya ada bagian yang jadi masalah. Dia mengatakan, Asy'ari bukan ahlus sunnah yang dibawa imam yang 4. Terang-terangan dikatakan di sini. Ini kan juga serangan terhadap Asy'ari. Saya sesalkan. Beliau orang baik, kawan saya, saudara. Kita pernah berjuang bareng melawan kelompok aliran sesat Ahmadiyah, saudara. Tapi saya tidak bisa pungkiri bahwa dalam bukunya pun ada menyerang Asy'ari. Padahal Asy'ari mazhab akidah mayoritas umat Islam Indonesia. Bahkan mazhab mayoritas umat Islam sedunia. Bukan hanya di Indonesia. 80% lagi 80% lebih umat Islam sedunia itu ikut Asy'ari dan Maturidi. Baik, yang keempat. Saudara, ada orang lagi yang bernama Mahrus Ali. Ini mantan pengurus NU. Mantan pengurus cabang NU. Tapi setelah dia keluar dari NU, dia serang NU habis-habisan. Jadi amaliyah NU, saudara, habis-habisan. Beliau ngarang lebih dari 10 buku. Semuanya saya punya. Lebih dari 10 buku dia karang. 10-10-nya itu saudara nyerang amaliyah NU yang dikategorikan bid'ah, khurafat, saudara. Kita baca semuanya dan kita punya. Nah, apa yang kita mau taruh di sini dalam buku-bukunya ini, beliau menghantam habis amaliyah kaum Asy'ariyah dari kalangan NU. Nah, kenapa saya sebutkan Asy'ariyah? Karena memang dalam kitabnya terang-terangan seperti tawassul, tabarruk, itu bukan produk NU. Itu produk daripada Asy'ariyah, saudara. Ulama-ulama Asy'ariyah yang mengajarkan kita bagaimana tawassul, bagaimana tabarruk, dan lain sebagainya. Diserang habis-habisan. Saudara, ini juga merupakan penyerangan kepada Asy'ari secara tidak langsung. Walaupun yang diserang adalah Nahdlatul Ulama. Tapi yang diserang bukan NU-nya, bukan organisasinya, tapi akidah Asy'ariyahnya yang ada di NU. Nah, ini berbahaya. Ada, ini buku juga ada di pesantren kita ya ikhwan. Lengkap. Baik, sekarang yang kelima. Ada orang lagi bernama Firanda Andirja, saudara. Ini Firanda Andirja, saudara. Kemudian ada lagi Khalid Basalama. Ada lagi Rafiq Bawazir. Ada lagi di sini Riyad Bajri, saudara. Nah, ini melalui rekaman video di YouTube. Jadi nanti tinggal ditulis saja nama orangnya, tulis nama temanya, ada keluar di YouTube langsung, saudara. Untuk Firanda terang-terangan menghantam habis tokoh Asy'ari, saudara, khususnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kita punya guru. Jadi saya punya guru, Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dihantam habis oleh Firanda. Tidak punya akhlak. Dan ini sudah saya jawab. Kalau kita buka YouTube, ada jawabannya tentang serangan dia. Ternyata dia menyerang tanpa baca buku. Dia menyerang kitab Mafahim. Ditanya, baca gak buku Mafahim? Gak baca. Cuman konon katanya. Nah, ini bukan ilmuwan kalau konon katanya. Nah, kalau kau tidak suka dengan seseorang dan menganggap dalam karangannya ada masalah, baca. Walaupun kita tidak suka. Saya semua ini, saudara, ini buku-buku karangan Yazid Jawal, Abdul Hakim Abdar, Artono, Jais, Mahrus, saya tidak suka. Saudara, tapi karena saya mau tahu, apa betul dia mengatakan begitu? Apa betul dia menyerang Asy'ari? Apa betul dia mengkafirkan Asy'ari? Ya saya mesti baca. Jangan cuma dengar konon katanya. Habib Rizik katanya buku ini begini, katanya buku ini begini. Nggak boleh. Kalau cuma katanya jangan menilai. Cari kitabnya, baca, buktikan. Di halaman mana dia bicara begitu? Oh iya, benar. Ternyata dia menyerang Asy'ari. Nah, jadi Firanda enggak baca kitab Mafahim, saudara, langsung nyerang Abuya. Ini namanya kurang ajar. Bukan lagi Qalilul Adab, bukan Adimul Akhlak, Adimul Adab. Bukan lagi Qalil Adab, kurang adab, bukan, tapi Adimul Adab, enggak punya adab. Ya, saya ingatkan kepada dai-dai Wahabi, jangan sembarangan menyerang ulama-ulama Asy'ari. Kau ingin menyebarkan pikiranmu kepada muridmu, mau mengajar, silahkan, kita enggak ganggu. Tapi jangan sekali-kali menyerang ulama-ulama kita. Imam Ghazali diserang, Imam saudara Suyuti diserang, ulama-ulama Sufi diserang, dan terakhir Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang diserang. Baik, kemudian yang keenam diperbaiki itu.
Khalid Basalamah di buku itu tertulis menggugat Sayyiduna dan minal aidin. Bukan itu. Kalau soal minal aidin, Khalid Basalamah jawabannya bagus. Jadi Ustadz Khalid Basalamah ini begitu ditanya, bagaimana Ustadznya di Indonesia? Ada orang kalau lebaran ngucapin taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Dia jawabnya bagus. Saudara, ya dia katakan itu kalau dianggap sebagai syariat ya bid'ah. Karena nggak ada tuntunannya. Tapi itu sebagai kalamun nas, orang mendoakan satu sama lainnya boleh aja, nggak apa-apa. Jawaban dia udah bagus, makanya itu dicoret, bukan itu. Musiknya di situ tertulis nomor 6, Ustadz Khalid punya masalah, yaitu satu masalah saya tuliskan di depan, menyatakan ibu bapak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kafir. Saudara, Ustadz Khalid Basalamah pernah datang ke rumah saya di Mekah pada saat saya hijrah, sedang ribut-ributnya soal ini. Nah, beliau mengatakan, Habib, ini kan saya menyampaikan di Indonesia ribut, Habib. Padahal saya menyampaikan apa yang ada di Sahih Muslim. Saya hanya menjawab singkat, Ustadz, kita bilang. Kita katakan ke beliau, iya memang di Sahih Muslim itu ada yang mengungkapkan ibu bapak Nabi itu kafir. Tapi kan kita mesti lihat mad'u kita ini dakwah di mana. Indonesia ini mazhabnya Asy'ari yang punya keyakinan, ibu bapak Nabi itu ahlul fatrah. Jadi dia ahlul fatrah, yang la yuhasaban wa la yu'adzaban, yang tidak dihisab dan tidak diazab. Ini udah keyakinan, udah mengakar di Asy'ariyah di Indonesia. Tahu-tahu antum secara terbuka ngomong ibu bapak Nabi musyrik masuk neraka, ya gaduh lah. Kalau antum punya keyakinan begitu dengan dalil Sahih Muslim, silakan, itu urusan antum. Nah, tapi kita cuma mau kasih tahu bahwa kalau berdakwah di suatu masyarakat, lihat-lihat juga akidah mereka. Kalau kita sampaikan berbeda, pasti akan ada reaksi, ada raddul fi'il. Nah, itu sudah kita sampaikan ya ikhwan. Dan nanti insya Allah kita akan ada, yaitu satu materi. Udah dibagikan ini? Sudah ada, udah punya. Ini judulnya Ayah Bunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini akan kita bahas nanti. Kita buktikan, saudara, apa betul ibu bapak Nabi itu musyrik seperti yang dikatakan Ustadz Khalid Basalamah? Apa betul mereka itu bakal masuk neraka? Nanti kita akan jawab secara ilmiah. Kita jawab dengan ilmu, saudara. Nah, jadi setahu saya Ustadz Khalid Basalamah secara umum beliau orang baik, orangnya santun, saudara, orangnya sopan dan supel dalam pergaulan, saudara. Dan selama ini dakwah-dakwah beliau bagus, normatif. Beliau banyak baca ayat Al-Quran, hadis Nabi, bicara hukum, bicara akhlak. Saudara, silakan. Kita senang-senang aja. Bahkan seperti beliau ini sebetulnya saya lebih suka sebut salafi ketimbang saya sebut wahabi. Karena beliau lebih terbuka, saudara. Nah, tapi karena hanya persoalan urusan bapak ibu Nabi, ini bagi saya dan kawan-kawan Asy'ari, ini masalah serius, saudara, maka tetap harus kita jawab. Insya Allah, nanti akan kita jawab ya Pak. Baik, kemudian ada orang yang bernama Rafiq Bawazir. Nah, ini lagi, menghujat amalan kaum Asy'ari ba'da sholat sebagai nyanyian. Nah, jadi kalau kita baca qasidah, kalau kita zikir dan lain sebagainya, saudara, atau ba'da sholat, kita zikirkan dijaharkan dengan antara imam dengan makmum. Saudara, subhanallah, 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 ini dibilang nyanyian. Nah, jadi tujuannya mau menghina aja, saudara, menghina kaum Asy'ari. Ini enggak betul, ini enggak punya akhlak. Kemudian Riyad Bajri, oh ini lebih gawat lagi nih, saudara. Nah, ini lebih gawat lagi. Apa dikatakan? Demo siapapun sesat. Orang kalau demo itu sesat dan halal darahnya. Serta dikatakan hajar siapapun memusuhi Wahabi. Ini menarik. Dia bicara begini ketika ada 212. Aksi 212 di Monas, dia katakan itu demo itu bukan syariat. Itu demo sesat menyesatkan, halal itu darah mereka ditumpahkan. Nah, ini jadi ini Wahabi begini nih yang gawat nih. Ini Wahabi takfiri. Wahabi yang suka mengkafir-kafirkan sesama Muslim. Nah, jadi kalau kita sudah tahu begitu ya ikhwan, maka mudah-mudahan ini menjadi informasi buat kita supaya kita lebih waspada. Baik. Berikutnya. Masih belum selesai ini soal Wahabi, belum selesai. Trilogi masih ada beberapa, tiga slide lagi. Baik, kita masuk. 3 slide lagi. Ini yang tadi saya sebutkan. Muktamar Aswaja di case-nya
tanggal 25 Agustus tahun 2016 menerangkan tentang madzhab ahli sunnah wal jamaah. Yang dijelaskan oleh mereka adalah untuk madzhabul fiqh, madhab fikih ahli sunnah wal jamaah, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sedang madhab akidah ahli sunnah wal jamaah adalah Al-Maturidiyah dan Al-Asy'ariyah. Nah, sampai di sini perhatikan tanda panah. Hanafi, tanda panah Al-Maturidiyah. Al-Maliki, Syafi'i, Hambali, tanda panah Asy'ariyah. Ini bukan mutlak secara umum, saudara. Kebanyakan fuqaha Hanafiyah, kebanyakan ulama fikih di mazhab Hanafi itu ikut akidah Maturidiyah. Dan kebanyakan ulama di Maliki, begitu juga Syafi'i dan Hambali, itu mereka ikut Asy'ariyah. Walaupun yang Syafi'i ikut Maturidiyah ada, yang Hanafi ikut Asy'ariyah ada. Tapi secara umum garis besar, kebanyakan mazhab fikih Hanafi ikutnya akidah Maturidiyah. Kebanyakan mazhab fikih Maliki, Syafi'i, Hambali ikutnya Asy'ariyah. Nah, apa keistimewaan daripada mazhab akidah ini, saudara? Mereka dikenal sebagai ashabut tafwid wa ta'wil. Mereka dikenal sebagai madhab yang menerima tafwid dan takwil. Apa itu tafwid? Singkat saja, saudara, ayat atau hadis yang terkait sifat-sifat Allah, mereka tidak mau tafsirkan. Mereka serahkan kepada Allah. Nufawwiduha ilallah. Mereka serahkan semua makna ayat sifat kepada Allah. Itu namanya tafwid. Nah, ulama-ulama salaf dulu banyak pakai ini. Kalau urusan sifat Allah, udah nggak usah dibicarakan, nanti mancing debat. Kalau udah debat, nanti mancing perpecahan. Makanya mereka lebih suka tafwid. Tapi di kemudian hari, ternyata terjadi juga perdebatan. Bahkan kumpul firqah-firqah yang memperdebatkan. Ada apa? Ada Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Jahmiyah, macam-macam, saudara. Nah, akhirnya ulama-ulama Asy'ari mengambil inisiatif. Kalau begitu, ayat-ayat sifat tadi supaya tidak disalahpahami oleh orang awam, harus ditakwilkan. Yang bagaimana yang ditakwilkan? Kalau ada satu ayat bicara sifat Allah, kalau diartikan, saudara, secara badahi, saudara, yang terlintas di benak orang, itu anggota tubuh makhluk. Seperti kata yadullah, tangan Allah. Yang terlintas di benak kita, tangan Allah. Allah punya tangan. Nah, ini bagi Asy'ari berbahaya kalau orang awam mengartikan begitu. Nah, kata yadun, kalau diartikan secara zohir, secara hakiki, tangan. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini, saudara, Allah itu, saudara, bukan seperti makhluk. Allah jangan diserupakan dengan makhluk. Allah jangan dijasmanikan dalam bentuk. Mengatakan Allah punya tangan, itu menjasmanikan Allah. Nah, itu sama juga menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, maka itu ayat-ayat sifat mana saja yang arti zohirnya sudah bertentangan dengan kesucian Allah, harus ditakwil. Maka disebut, saudara, ayat tadi, lafaz tadi sebagai lafaz majazi. Kalau orang Indonesia bilang kata kiasan. Jadi yad di situ maksudnya bukan tangan, tapi yad di situ kekuasaan atau kekuatan. Yadullah, kekuasaan Allah. Yadullah, kekuatan Allah. Karena dalam bahasa Indonesia pun tangan kadang-kadang artinya kekuasaan. Urusan ini ada di tangan presiden, urusan ini ada di tangan menteri, urusan ini ada di tangan Pak Lurah, saudara. Jadi katakan urusan itu ada di tangan, maksudnya ada di mana? Kekuasaan. Memang kata tangan bukan hanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa selain Arab pun kadang-kadang digunakan untuk arti fisik tangan, kadang-kadang digunakan untuk arti kekuatan atau kekuasaan. Nah, kata yadullah, saudara, ditakwilkan oleh Ahlus Sunnah dengan kekuatan atau kekuasaan Allah. Untuk apa? Tanzihan lillah, untuk mensucikan Allah. Jangan sampai disifatkan dengan sifat yang tidak layak.
itu disebut takwil. Tapi takwil nggak boleh sembarangan, ada kaidahnya. Harus betul-betul sesuai dengan bahasa Arabnya. Apa betul kata yad dalam bahasa Arab bisa diartikan kekuatan atau kekuasaan? Kalau nggak betul, nggak boleh ditakwil dengan kata itu, saudara. Nah, jadi takwil ada syarat-syaratnya. Nah, inilah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sementara al-wahabiyah, saudara, yang menyebut dirinya tadi sudah kita jelaskan, kadang-kadang disebut ahlul hadis, kadang-kadang disebut al-athariyah, kadang-kadang disebut as-salafi, saudara. Mereka adalah ashabul itsbat. Maksudnya itsbat apa? Itsbat sifatillah. Mereka kalau di dalam Quran atau hadis ada kata tangan Allah, ya Allah punya tangan. Kalau tangan Allah ya diartikan tangan, wajah Allah ya diartikan wajah Allah. Jadi mereka mengartikan secara zahir. Semua Wahabi mengartikan secara zahir, saudara. Nah, ini bagi ahlus sunnah bisa mengarah kepada tasbih dan tajsim. Walaupun Wahabi mengatakan kami bukan mujassim, kami bukan musyabbih, justru kami melawan musyabbih dan mujassim. Tapi keyakinan mereka Allah punya tangan, punya kaki, punya wajah dan seterusnya, yu'addi, itu bisa mengantarkan kepada sikap tasbih dan tajsim. Oleh karenanya Wahabiyah tidak dimasukkan dalam kelompok ahlus sunnah wal jamaah.